Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman dimanapun berada. Perkenalkan dulu, nama saya Alfiatus Solehah dari kelas 11 MIPA 1 dengan nomor urut absen 4. Saya merupakan seorang pelajar dari SMA Negeri 3 Bangkalan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang masa kejayaan Islam. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang periode masa kejayaan Islam. Periode ini dibagi menjadi 3 periode atau 3 masa. Yang pertama, di sini terdapat masa klasik yang dimulai dari tahun 650 sampai 1250. Yang kedua yaitu periode pertengahan. Pada masa 1250 sampai 1800. Yang ketiga yaitu periode modern, yaitu dari masa atau tahun 1800 sampai seterusnya. Pada periode atau masa klasik yaitu terbagi menjadi 2 fase, yaitu fase ekspansi dan integrasi dari tahun 650 sampai 1000. Yang kedua yaitu fase disintegrasi dari tahun 1000 sampai 1250. Ciri-ciri dari periode klasik yaitu terjadi sejak lahirnya Nabi Muhammad sampai didudukinya Baghdad oleh Hulagu Khan. Pada masa pertengahan yaitu juga terbagi 2 fase, yaitu yang pertama merupakan fase kemunduran. Dimulai dari tahun 1250 sampai 1500. Fase yang kedua yaitu fase munculnya 3 kerajaan. Fase ini terjadi dari tahun 1500 sampai 1800. 3 kerajaan di sini yaitu yang pertama adalah kerajaan Safawiyah, yang kedua Utsmaniyah, yang ketiga adalah Mughal di India. Fase ini dicirikan dengan jatuhnya Baghdad. Pada fase atau periode modern yaitu kenaikannya umat Islam yang ditandai dengan munculnya para pembaharu Islam.
Yang kedua yaitu faktor-faktor dari kejayaan Islam. Kejayaan Islam itu terjadi pada periode klasik atau pada tahun 650 sampai 1250 Masehi, yang dimana dalam kejayaan Islam tersebut muncullah dua kerajaan besar, yaitu kerajaan Umayyah atau disebut dengan dinasti Umayyah dan kerajaan Abbasiyah atau disebut dengan dinasti Abbasiyah. Pada dinasti Umayyah ini terjadi perluasan wilayah kekuasaan Islam. Sedangkan pada dinasti Abbasiyah ini terjadi perkembangan teknologi, perkembangan ilmu teknologi. Di sini terjadi dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Internal ini merupakan faktor yang terjadi atau terungkapkan dari diri seorang umat Islam, sedangkan yang eksternal faktor dari luar. Yang pertama, umat Islam konsisten dan istiqomah terhadap ajaran Islam. Yang kedua, ajaran Islam mendorong umat Islam untuk maju. Yang ketiga, umat Islam berkeyakinan bahwa ajaran Islam merupakan rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Yang keempat, ajaran Islam merupakan ajaran sekaligus dakwah yang keseimbangan duniawi dan ukhrawi. Pada faktor eksternal, yaitu yang pertama, terjadinya asimilasi atau percampuran budaya, sehingga bisa mempelajari ilmu atau teknologi kepada budaya lain. Yang kedua, gerakan terjemahan kitab-kitab asing pada periode klasik. Yang ketiga yaitu tokoh-tokoh muslim dan karyanya, yaitu terdapat Ibnu Rusyid. Salah satu karyanya adalah Tafahud atau sanggahan terhadap yang berisi sanggahan terhadap Al-Ghazali tentang kerancuan dan keharaman ilmu filsafat. Yang kedua, Al-Ghazali, yaitu salah satu karyanya yaitu Maqasidul Falasifah, Tahafut Al-Falasifah, dan Ihya Ulumuddin. Yang ketiga yaitu Al-Kindi, mengarang 242 buku, salah satunya yaitu Fi Falsafah Al-Ula. Yang keempat yaitu Al-Farabi. Dalam bidang logika, beliau menuliskan Organon. Sedangkan pada bidang politik, beliau menuliskan buku yang berjudul Ara Ahlul Madinah Al-Fadilah. Yang kelima yaitu Ibnu Sina, seorang tokoh muslim yang terkenal atau yang paling terkenal di dunia, yaitu salah satu karangannya yaitu Asyifa atau pengobatan. Sekian presentasi dari saya, apabila ada kesalahan kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.